Hai movie lovers, ketemu lagi di channel gue geng. Buat kalian yang baru gabung banget nih, channel ini bakal membahas dan mereview alur cerita film-film keren menjadi lebih menarik. Oke, kali ini kita bakal bahas film Till Death 2021. Film trailer terbaru dari Megan Fox yang mengisahkan hari jadi paling mengerikan dalam hidupnya. Nah, kira-kira kado apa ya yang akan Megan dapat? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang bernama Emma. Terlihat Emma sedang galau bersama dengan selingkuhannya bernama Tom. Emma tidak ingin menyakiti Tom. Dia bilang, Tom terlalu baik untuknya. Tom berharap ini bukanlah terakhir kalinya ia bertemu dengan Emma. Dengan sedih, Emma pun pulang dengan mengatakan bahwa hari ini adalah hari jadinya bersama suaminya. Dan pagi itu setelah mendapatkan kiriman bunga ucapan hari jadinya di kantor suaminya, ia pun masuk ke ruang kerja. Di dekat meja dia melihat berkas polisi yang terdapat foto dirinya dengan wajah penuh luka karena kekerasan yang dilakukan perampok 11 tahun yang lalu. Dan perampok itu bernama Bobby. Saat suaminya datang yaitu Mark yang juga seorang jaksa, Emma pun berusaha menyembunyikan foto tersebut. Namun Mark melihat dan bilang kalau ini hanya memicu kecemasan Emma saja. Mark bilang kalau dia sangat rindu Emma yang dulu saat masih gadis. Ketika menuju ke apartemen, tanpa sengaja Tom juga masuk ke lift yang sama dengan mereka. Mark pun memperkenalkan Tom kepada Emma. Namun Emma bilang dia sudah kenal dengan Tom saat Natal tahun lalu. Emma sedikit gugup karena takut perselingkuhannya ketahuan oleh suaminya. Scene berganti di sebuah acara makan malam. Di situ, Emma mendapat berlian di hari jadinya ke-11 tahun itu. Namun, respon Emma di situ terlihat biasa saja. Emma pun juga memberikan hadiah kepada Mark berupa tiket perjalanan. Namun, Mark tidak ingin pergi. Ia pun memasangkan kalung berlian itu ke leher Emma. Sebelum sampai ke rumah, Mark bilang kalau ada satu kejutan terakhir yang akan dia berikan. Mark menyuruh Emma memeriksa sakunya. Dan itu adalah sebuah kain penutup mata. Setelah Emma memakainya, Mark membawa Emma ke sebuah tempat. Emma mulai merasa tidak nyaman dengan penutup mata itu. Emma pun semakin tidak tahan. Dia tidak peduli dan akhirnya membuka penutup mata itu. Mark bilang bahwa mereka memiliki banyak kenangan indah di sini. Dan Mark ingin menghidupkan lagi kenangan mereka. Setelah di dalam dan melihat sepotong kertas yang berisi pesan, di situ tertulis, "Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, sampai maut memisahkan kita." Dia pun mulai berjalan di ruangan yang penuh lilin itu, menuju ke kamar gelap tempat proses pencetakan foto. Terdapat banyak sekali foto-foto kenangan mereka di situ. Dan terdapat sepotong kertas lagi di dekat alat musik yang bertuliskan, "Mainkan aku." Emma sangat senang dengan lagu kenangan mereka itu. Dia pun lanjut berjalan mengikuti taburan bunga yang menuju ke atas. Dan saat itu, Mark sudah menunggunya dengan segelas minuman. Dia bilang bahwa Emma terlihat makin cantik seiring dengan bertambahnya usia. Tak lupa, Mark juga menyadari hal-hal buruk yang terjadi di antara mereka selama ini. Mark meminta maaf karena belum bisa menjadi suami yang baik. Dan dia tahu kejutan ini tak akan memperbaiki semua kesalahannya selama ini. Namun, ini akan menjadi permulaannya untuk memperbaiki. Malam pun telah dilewati. Paginya,
Saat terbangun, Emma yang merasa kedinginan bilang ke Mark kalau dia sedang lapar. Mark hanya bilang, "Apakah kamu bermimpi indah?" Dan saat hendak bangun, Emma baru menyadari tangannya telah diborgol bersatu dengan tangan Mark. Dan tiba-tiba, Emma kebingungan dan meminta tolong. Namun tidak ada siapapun di situ. Dia pun berusaha menelpon bantuan, namun percuma karena tidak ada sinyal di sana. Dia juga tidak bisa menembak borgol tersebut karena pelurunya sudah habis. Emma pun terpaksa menyeret mayat Mark menuju ke kamar. Dan saat menghidupkan lampu, dia melihat gaun pengantinnya ada di situ. Saat dia menariknya, terdapat berangkas di baliknya. Emma menarik Mark dengan gaun itu menuju ke bawah. Saat membuka pintu, ia melihat salju cukup tebal. Ia pun menyeret Mark menuju ke mobil mereka. Namun sayang, selang bahan bakarnya ternyata dipotong oleh Mark. Saat memutar lagu, terdapat rekaman lagu pernikahan mereka yang ditambah suara rekaman Mark. Ia mengatakan kalau ia terkesan Emma berhasil sejauh ini. Dan yang terakhir, Mark mengucapkan selamat hari jadi. Saat dia membersihkan diri, dia mencoba melepaskan kalung berlian dari Mark, namun tak berhasil. Emma membawa Mark ke gudang bawah, namun lagi-lagi tidak ada alat apapun yang bisa digunakan untuk memotong tangan Mark. Dan dia pun kembali ke atas. Emma kesal. Dia bilang kalau Mark itu munafik karena Emma sering mencuci bekas lipstik di kemeja Mark. Dia masuk ke kamar gelap dan melihat foto-foto yang ternyata juga terdapat foto dirinya ketika bersama dengan Tom. Ini menjelaskan kalau Mark sudah tahu tentang semuanya. Dia juga melihat foto ketika dia dianiaya perampok bernama Bobby. Dan foto Bobby sendiri juga terdapat di situ. Dan lagi Emma menemukan sepotong kertas di dekat tape recorder yang bertuliskan "Mainkan Aku", yang isinya rekaman suara Emma saat diserang perampok dan ditolong oleh Mark sebagai jaksa saat itu. Dalam rekamannya, Mark yang baru kenal dengan Emma bertanya sebagai jaksa kepadanya. Mark tahu Emma lemah namun ia butuh keterangannya saat perampokan. Emma saat itu menceritakan perampok itu keluar dari bayang-bayang dan dia merampas kamera di tangannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara mobil yang datang. Seseorang langsung mengetuk pintu, tapi Emma pun langsung menutup pintunya. Yang membuat orang di luar yang ternyata Tom menjadi terluka di hidungnya. Tom melihat darah di baju Emma. Dia pun membuka pintu dan memperlihatkan apa yang terjadi. Tom kaget melihat dan mendengar Mark bunuh diri. Tom bertanya, "Apakah ini karena kita?" Emma bilang ini karena Mark memang gila. Tom berkata, "Tadi malam kantornya diperiksa. Mereka menuntut Mark karena ia terbukti berkasus di kantor. Dan karena itulah Tom kesini." Jadi Emma pun menyuruh Tom untuk menelpon polisi. Namun Tom ingat kalau handphonenya tertinggal di mobil. Dan saat akan keluar, mereka melihat ada mobil yang menuju ke arah mereka. Ia ingin keluar dan menyelesaikannya. Tapi Emma melarangnya. Namun Tom tetap keluar dan menyuruh Emma mengunci pintu. Seorang bernama Jimmy keluar dari mobil. Tom bertanya, "Ada perlu apa ke sini?" Dan Jimmy menjelaskan kalau ia dipanggil Mark untuk memperbaiki pipa yang pecah. Jimmy bilang Mark sudah berjanji untuk bertemu hari ini. Namun Tom bilang kalau tidak ada orang di sini. Dia akan mengganti biaya pekerjaan Jimmy dan menyuruhnya pergi. Kakaknya pun juga keluar dari mobil dan langsung mendekati Tom. Dan ternyata kakaknya Jimmy adalah Bobby yang pernah merampok Emma.
ia telah membunuh Tom dan masuk mencari Mark. Emma bersembunyi ketakutan. Jimmy bilang kenapa ia harus membunuh. Ia ternyata ikut dengan Bobby karena Bobby berjanji hanya ingin mengikatnya bukan membunuhnya. Bobby masih ingin mencarinya. Namun Jimmy melarangnya untuk membunuh lagi. Bobby pun naik ke atas dan melihat noda darah di kasur. Dia pun melihat berangkas yang ada. Emma sendiri berusaha menyeret Mark menuju ke gudang. Emma pun menemukan kampak dan segera memotong tangan Mark. Jimmy mencari keberadaan orang di dalam gudang hingga dia menemukan mayat Mark di tempat itu. Dia pun berlari dan mengabarkan ke Bobby. Saat melihat, Jimmy bilang mungkin Mark diterkam serigala. Jimmy bilang, "Ini kan pengacara yang membuatmu tertangkap." Namun saat itu Bobby melihat cap telapak kaki berdarah yang ditegalkan Emma di situ. Mereka pun mengabaikan itu dan mencoba membuka berangkas. Emma menemukan bahan bakar untuk mobilnya. Dia segera membawanya ke mobil dan mengisinya. Dan saat itu Bobby juga berada di sana. Untuk berjaga-jaga, Bobby membocorkan ban mobil. Emma yang takut ketahuan pun segera keluar dan melihat Jimmy sedang mengangkat mayat Mark. Dia pun segera bersembunyi. Bobby merasa ada yang berlari dan dia pun mengikutinya. Emma pun bersembunyi ke dalam, di mana Jimmy telah masuk membawa mayat Mark. Bobby juga datang. Dan saat ia mau membuka kamar yang dicurigai tempat Emma bersembunyi, Emma dengan cepat membunyikan alarm mobilnya dari kunci dan membuat perhatian Bobby beralih ke mobil tersebut. Bobby bilang, dia salah membiarkan Emma masih hidup hingga saat ini. 10 tahun, dia ditangkap karenanya. Dia pun bilang ke Jimmy, alarm mobil itu berbunyi pasti dari kunci. Nah, pasti tadi dia mengalihkan perhatian kita agar menuju ke mobil. Itu menandakan bahwa ia berada di dalam. Mereka pun segera mencari Emma kembali. Jimmy menunggu di bawah sedangkan Bobby naik ke atas. Jimmy yang kaget segera menyusul dan melihat keadaan Bobby dari belakang. Emma yang mengambil kunci Bobby langsung bergegas berlari ke mobilnya. Emma sempat menghubungi panggilan darurat dan membuat mereka mendengar dan tahu lokasi mereka. Jimmy pun mengajak Bobby untuk segera pergi. Namun Bobby mengancamnya harus tetap di situ sampai selesai. Dan setelah membuat Emma pingsan, ia menyadarkannya dan memborgol tangannya ke mayat Mark. Ia pun menyiksa Emma karena tidak mau memberitahu kode berangkas. Bobby pun mengancam akan memotong jari kakinya. Namun Jimmy bertindak. Jimmy mengancam akan menembak Bobby. Bobby meminta pistolnya, namun Jimmy menyuruhnya berdiri dekat berangkas dan menjatuhkan pisaunya. Jimmy berdiri dan bilang ke Emma. Emma bilang ia akan memberikan kunci mobilnya, tapi dia minta dilepaskan dulu. Jimmy akhirnya setuju dan akan membuka borgolnya. Dan saat setelah dia membuka borgolnya, Emma bilang kodenya 29 Juli 2011, yaitu hari jadinya. Bobby lalu membuka dengan menggunakan sidik jari Mark. Saat dibuka, terdapat pesan di pisau daging yang berisi, "Berlian yang kamu cari terletak pada Emma." Dan Emma bilang berlian itu ada di kalungnya. Bobby sadar sepertinya Mark menyuruhnya datang untuk mengambil berlian dengan cara memotong leher Emma dengan pisau daging itu. Tapi Jimmy pun tidak mengizinkannya. Ia tetap berusaha membuka dengan pemotong.
Jimmy akhirnya terbunuh dan Emma dengan cepat mengambil pisau dan melawan Bobby. Dengan cepat Emma memborgol Bobby dengan mayat Mark. Dia pun berlari dan Bobby tetap mengejar. Dan ketika Bobby terjatuh, Emma segera masuk ke dalam mobil. Bobby pun tak berhenti mengejarnya. Emma pingsan dan Bobby segera mendekat ke mobil. Dia mencoba menyeret diri untuk keluar. Sedangkan Bobby terus mengejarnya dengan susah payah karena masih terborgol dengan mayat Mark. Di dalam air, Bobby tidak melepaskan Emma. Emma yang masih memegang pisau langsung menusuk mata Bobby dan membuat cekikannya lepas. Bobby pun terbawa tenggelam dengan mayat Mark. Sedangkan Emma berusaha menghancurkan permukaan yang terlapisi es. Namun karena dinginnya air membuatnya lemah. Dan Emma pun berhasil keluar dan melepaskan cincin pernikahannya. Mobil polisi pun datang atas panggilan daruratnya tadi. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi geng alur cerita dari Till Death 2021. Cukup menarik bukan? Masih ada film-film lainnya geng yang bakal kita bahas. Jadi jangan lupa buat subscribe sekarang ya. Sampai ketemu lagi di film selanjutnya. Bye!